Sahabat sehat, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu ketiga dari bulan puasa. Maka tidak lama lagi, mulai minggu depan itu sudah ada istilahnya arus mudik ya. Jadi sebenarnya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dinikmati oleh saudara-saudari Muslim, tapi untuk semua saja karena banyak libur ya. Jadi libur cuti bersama. Nah, istimewanya di tahun 2026 ini ada yang namanya 2 hari raya besar berdekatan. Hari Raya Nyepi itu hari Kamis kan? Tanggal berapa? 19 kalau nggak salah ya. Kemudian Idul Fitrinya itu tanggal 21. Sehingga ada cuti bersama di hari Rabu, Jumat, begitu, Senin, Selasa. Jadi 1 minggu praktis ya, libur panjang. Sehingga momen ini tentunya dinikmati oleh semua orang untuk bepergian, untuk berkumpul dengan sanak famili, dengan keluarga. Nah, pada kesempatan yang baik ini, ayo kita ngobrol mengenai bagaimana nih supaya mudik itu aman dan nyaman. Dan juga bagaimana tipsnya bepergian mudik itu supaya aman dan nyaman tadi, khususnya bagi ibu hamil ya. Para sahabat sehat tahu ya, ibu hamil itu sudah saya jelaskan bahwa kalau memasuki trimester kedua memang sudah cukup aman untuk dibawa bepergian. Tapi tentunya nanti kita bahas nih bagaimana tips dan triknya supaya baik bagi ibu maupun bagi janin yang dikandungnya tetap dalam kondisi sehat ya. Oke para sahabat sehat, kita sekarang membagi 2 kelompok besar, yaitu persiapan sebelum mudik dan nanti saat di perjalanan. Tentunya untuk persiapan pertama itu harus ditentukan kita mau mudik, mau bepergian itu pakai mode transportasi apa? Jalan darat kah, naik mobil, naik kereta api, atau jalan laut, kapal laut begitu, atau lewat udara, naik pesawat terbang. Nah ini tentunya berbeda-beda persiapannya. Jadi itu harus ditentukan dulu mengenai mode transportasi apa yang akan diambil. Kemudian yang penting tanggal berapa yang harus atau yang akan ditentukan kapan kita pergi itu ya, tanggal berapa. Memang kalau boleh saya sarankan, jangan memilih di puncak arus mudik, terutama untuk ibu hamil ya, supaya mencegah nanti kemacetan kalau itu jalan darat ya. Mungkin ada yang protes, dokter arus mudik kalau di puncaknya ya kita naiknya pesawat. Oke, tapi kadang-kadang mohon maaf ada kendala juga, tiketnya habis lah, harganya sudah nggak masuk akal, naik ya harganya, tiket pesawatnya jadi mahal begitu. Jadi sebaiknya kita atur jadwalnya tidak pas pada saat arus mudik ya. Maksud saya tidak pas pada puncak arus mudik. Nah ini persiapan yang kedua, yang penting adalah kesehatan fisik, cek ya. Jadi kalau Anda hamil, cek dulu ke dokter kandungan Anda apakah kondisi kehamilannya itu aman ya. Jadi kesehatan fisik dipastikan dalam kondisi prima. Karena kalau sakit kan nggak enak ya, nggak nyaman ya bepergian, oke? Yang ketiga nih, packing barang itu secukupnya, jangan seperti orang boyongan ya. Baju, apalagi oleh-oleh mungkin ya oke, di packing yang rapi secukupnya saja. Jadi kalaupun jalan darat mau lewat pesawat pun kan ada limit ya untuk bagasi begitu ya. Kemudian yang keempat nih yang penting, dokumen dan uang. Nah ya, dokumen apa dokter yang perlu dibawa? Ya macam-macam kalau Anda hamil, buku KIA Anda, surat itu kartu untuk kontrol itu dibawa. Karena nanti di tempat kita bepergian kita tidak berharap yang jelek, tapi itu data itu perlu dibawa ya, dokumen. Kemudian kalau uang, mohon maaf, zaman now mungkin nggak perlu uang fisik banyak-banyak, semua bisa QRIS, bisa pakai kartu, silakan. Prinsipnya itu termasuk persiapan sebelum mudik ya. Kemudian nih yang tidak kalah pentingnya, kalau Anda meninggalkan rumah ya, rumah yang ditinggal itu harus dipastikan aman ya. Ada yang jaga atau mungkin dititipkan, seperti di lingkungan komplek perumahan saya ada tuh Pak RT udah membagi jadwal piket, ada Bapak security satpamnya itu yang selalu juga jaga
Karena keamanan rumah yang kita tinggal itu pun penting. Itulah persiapan sebelum mudik. Nah, sekarang kalau sudah cukup clear, kita lanjut ke persiapan. Setelah persiapan sebelum, sekarang saat perjalanan. Saat perjalanan, apa saja nih yang perlu diperhatikan? Kalau Anda naik pesawat, ya berangkat ke bandaranya, jangan ngepres, jangan resiko macet di jalan terus ketinggalan pesawat. Kalau Anda jalan darat, patuhilah peraturan lalu lintas ya, nggak boleh terombol sini terombol sana ya, supaya menghindari kecelakaan ya. Sekali lagi, menghindari arus mudik yang puncaknya itu lebih baik memang, supaya tidak istilahnya stres di jalan begitu ya. Nih yang kedua nih, saat perjalanan Anda walaupun tidak sedang hamil, setiap 4 jam itu harus berhenti, mungkin di rest area, mungkin di pom bensin, untuk bisa buang air kecil supaya tidak menahan berkemih. Apalagi untuk ibu hamil ya, tiap 2 jam malahan ya harus berhenti, karena ibu hamil tidak tahan untuk menahan pipis terlalu lama, nanti bisa menyebabkan infeksi saluran kemih juga ya. Kemudian nih para sahabat sehat, penting banget nih, berpakaianlah yang nyaman, bahan dasar katun ya, alas kaki flat ya, tidak perlu gaya-gaya pakai high heel, itu nggak nyaman nanti ya di perjalanan. Oke, jadi pakaian yang nyaman, apalagi bagi ibu hamil ya, yang longgar, yang nyaman, yang menyerap keringat, supaya tidak heboh hanya dengan pakaian yang tidak nyaman tadi ya. Nih yang keempat nih, penting nih para sahabat sehat, bawalah bekal yang cukup. Hidrasi cukup berarti bawa air ya, karena kalau macet di perjalanan gimana, hidrasi harus tetap cukup. Camilan sehat penting nih. Mungkin ada yang protes, dokter kan masih bulan puasa, kenapa harus bawa air? Ya penting kan, kita nggak tahu pas waktunya azan maghrib, waktunya buka, Anda pas di tengah jalan masih macet, ayo gimana? Makanya tetap perlu bawa bekal, camilan sehat, air, minuman. Apalagi bagi ibu hamil yang tidak sedang berpuasa juga bekal itu penting banget, sehingga kita tidak sembarangan jajan di pinggir jalan yang mohon maaf tidak terjamin higien sanitasinya ya, kebersihannya begitu. Yang kelima nih, penting di perjalanan nih para sahabat sehat, tidak boleh stres. Bisa dengan cara mendengarkan musik, bisa dengan cara relaksasi begitu ya. Karena kalau sudah stres macet, waduh itu jangan sampai terjadi, bisa menyebabkan konsentrasi di dalam mengemudikan mobil itu beda itu kalau jalan darat ya. Walaupun Anda selalu mengatakan kan kami tidak jalan darat, kami pilih mode transportasi yang lain, silahkan, tapi sekali lagi hindari masalah stres itu. Yang berikutnya, membawa obat-obatan pribadi ya, termasuk vitamin nih, vitamin ibu hamil dibawa. Mungkin masih ada yang trimester 1 menjelang trimester 2 masih minum obat penguat, ya dibawa ya. Dokumen tadi sudah saya jelaskan, karena sudah dibawa itu nggak bingung nanti kalau kita mau periksa di tempat di mana kita sedang bepergian itu ya. Yang ketujuh, saya ulangi lagi, tidak boleh menahan buang air kecil supaya tidak terjadi infeksi saluran kemih. Yang kedelapan, kalau Anda pakai mobil, pasanglah sabuk pengaman supaya aman ya. Walaupun naik pesawat juga sama kan, pakai safety belt juga kan, tidak boleh dilepas ya walaupun sedang di udara. Itu kan demi keamanan kita. Nah, para sahabat sehat, tadi kan saya janji di awal bahwa saya akan memberikan tips bagi ibu hamil. Secara umum sama sih, jadi saya ulangi lagi, yang aman trimester kedua ya. Kalau masih trimester 1 itu resiko keguguran ada, trimester akhir resiko kontraksi. Apalagi Anda mau naik pesawat lebih 32 minggu sudah tidak boleh ya. Harus ada surat dokter yang menjelaskan bahwa kehamilan Anda aman untuk bisa dibawa naik pesawat. Jadi sekali lagi, paling aman trimester kedua. Pakailah yang longgar, yang berbahan dasar katun, yang nyaman ya. Cairan hidrasi harus cukup supaya tidak dehidrasi ya. Istirahat kalau jalan darat tiap 2 jam, tidak boleh menahan kencing. Jadi harus istilahnya bolak-balik ke belakang nggak apa-apa supaya tidak infeksi saluran kemih ya. Itulah tips dan trik. Kalau tadi mengenai camilan sehat, bekal, vitamin, obat pribadi, itu semua sama.
baik Anda hamil maupun tidak hamil, persiapannya baik sebelum maupun saat perjalanan sama. Cuman secara khusus kalau untuk istirahat memang ibu hamil lebih cepat, bukan 4 jam tapi 2 jam ya. Itulah para sahabat sehat yang bisa saya sampaikan. Semoga di tahun ini mudik Anda bisa aman dan nyaman, ibunya tetap sehat, bugar, janin yang dikandungnya pun juga aman ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati family time, quality time di dalam persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Baik Anda yang merayakan maupun tidak, silahkan memanfaatkan kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Salam sehat.